wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisha Syifa Aliansa dan rekan saya Meilani. Dengan adanya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil analisis kelompok kami terkait materi tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Untuk menuju ke penjelasan materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri. Materi yang pertama yaitu pengertian tentang Daulah Umayyah. Daulah Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi dan berlangsung hingga tahun 750 Masehi. Daulah Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Dan materi yang kedua ada penjelasan tentang awal mula berdirinya dinasti Umayyah hingga berakhirnya dinasti Umayyah. Secara garis besar, dinasti Umayyah terbagi atas dua periode utama, yaitu pada tahun 660 Masehi hingga 750 Masehi yang berpusat di Damaskus. Kemudian pada periode 756 Masehi hingga 1031 Masehi di Cordoba seiring berkuasanya kekuatan muslim di Spanyol yang tepatnya ada di Andalusia. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari Perang Siffin. Pertempuran itu merupakan perang saudara antara kubu Muawiyah I dan Ali bin Abi Thalib. Perang itu terjadi setelah Utsman bin Affan wafat, sehingga membuka kesempatan bagi Ali untuk memimpin. Pihak Muawiyah menginginkan kasus pembunuhan Utsman diadili secara hukum, namun dia menilai Ali tidak berniat menyelesaikan kasus tersebut hingga memantik peperangan. Setelah Ali wafat, orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali, otomatis kekuasaan bergulir ke dirinya. Tak disangka selama beberapa bulan memimpin, Hasan justru menyerahkan tahtanya ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Penyerahan itu dengan tujuan agar Muawiyah dapat mendamaikan kaum muslim yang saat itu dilanda beragam fitnah. Muawiyah lantas memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Faktor keberhasilan Muawiyah dalam mendirikan dinasti Bani Umayyah antara lain yaitu ada 3. Yang pertama, dukungan yang kuat dari rakyat Syria dan keluarga Bani Umayyah sendiri. Yang kedua, menempatkan orang-orang tepat pada jabatan-jabatan penting yang menjadikan Muawiyah dikenal sebagai administrator yang handal. Yang ketiga, kemampuan Muawiyah sebagai negarawan sejati yang dapat menguasai diri secara mutlak dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Lalu terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari masa Khulafaur Rasyidin yang mana secara umum menggunakan sistem demokrasi, berganti menjadi sistem pemerintahan monarki kerajaan turun-menurun pada masa dinasti Umayyah. Apa itu sistem pemerintahan monarki? Sistem pemerintahan monarki yaitu sistem pemerintahan yang memimpin negaranya berupa raja, ratu, kaisar, atau sultan. Hal tersebut dibuktikan dengan kekuasaan dipegang oleh pemerintah dan pergantian kekuasaannya dilakukan secara turun-temurun. Dibuktikan dengan pergantian kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan ke anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah, yang kemudian memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk menyatakan sumpah setia terhadap anaknya, yaitu Yazid. Keturunan Umayyah memegang kekuasaan Islam selama 90 tahun. Selama kurun waktu tersebut, pemerintahan dipegang 14 khalifah dan yang paling menonjol ada 5 khalifah, yaitu yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah melakukan pembangunan dan pembenahan sistem ketentaraan Islam yang dianggap sebagai salah satu yang terpenting dalam sejarah. Di antaranya membentuk armada angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Muawiyah dikenal juga sebagai penguasa lautan yang ditakuti musuh-musuh Islam. Dan yang kedua, ada Abdul Malik bin Marwan. Salah satu prestasi Abdul Malik bin Marwan adalah berhasil meresmikan penggunaan bahasa Arab. Hal ini diterapkan dalam berbagai bidang seperti urusan surat menyurat dalam Dewan Wilayah. Hal ini berlaku di wilayah Persia dan Syam. Kebijakan tersebut ternyata membantu meningkatkan kemajuan bahasa Arab dan menjadikannya sebagai bahasa pengetahuan. Yang ketiga ada Al-Walid bin Abdul Malik. Prestasi utamanya meliputi membangun Masjid Umayyah di Damaskus, meremajakan Masjid Nabawi di Madinah, membangun sumur dan jalan di Madinah, membangun rumah sakit pertama dalam sejarah Islam. Yang keempat ada Umar bin Abdul Aziz. Salah satu pencapaian pentingnya adalah menginisiasi pengumpulan hadis secara resmi dan mewajibkan pendidikan bagi seluruh masyarakat, serta memperluas wilayah dengan metode dakwah amar ma'ruf nahi munkar.
Yang kelima ada Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik dikenal atas prestasinya dalam menjaga stabilitas dalam negeri dan politik luar negeri, serta pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang efektif. Dan ada juga pada masa Umayyah, perkembangan Islam ditandai beberapa sektor, yaitu sektor bidang politik, keagamaan, ekonomi, arsitektur, dan bidang militer. Itulah beberapa penjelasan yang dapat saya jelaskan, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu 3 golongan besar pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, golongan pendukung dinasti Umayyah. Golongan ini terdiri dari golongan Suriah, Mesir, dan daerah-daerah sekitarnya. Mereka berpendapat bahwa khalifah harus berasal dari orang Quraisy dan keturunan dinasti Umayyah lebih berhak dari itu. Yang kedua, golongan pendukung Ali bin Abi Thalib. Golongan ini disebut juga Syiah, terutama terdiri dari penduduk Irak dan sejumlah kecil penduduk Mesir. Mereka berpendapat bahwa khalifah harus berasal dari orang Quraisy lebih berhak dari itu. Yang ketiga, golongan Khawarij. Golongan ini adalah golongan yang menentang Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan secara terang-terangan. Golongan ini berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan telah keluar dari jalur Islam setelah peristiwa Tahkim. Golongan ini berpendapat bahwa khalifah adalah orang Islam asalkan memenuhi syarat kecakapan dan keagamaan. 5 lembaga pemerintah pada masa dinasti Umayyah. Untuk meningkatkan keamanan dan pengetahuan, dinasti Umayyah juga memperkuat kekuatan militer. Organisasi pemerintahan ada masa dinasti Umayyah terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan kepolisian. Tatanan lembaga administrasi juga dirombak dengan dibentuknya 5 lembaga pemerintahan, yaitu pertama, lembaga kehakiman yang disebut An-Nizam Al-Qadai. Yang kedua, lembaga ketentaraan yang disebut An-Nizam Al-Harbi. Yang ketiga, lembaga keuangan yang disebut An-Nizam Al-Mali. Yang keempat, lembaga politik yang disebut An-Nizam Al-Siyasi. Yang terakhir, lembaga tata usaha negara yang disebut An-Nizam Al-Hardi. Kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus pun runtuh pada Januari tahun 750 Masehi ketika Khalifah Marwan II dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah dalam pertempuran Zab. Kemunduran dinasti Umayyah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, persaingan kekuasaan. Terjadinya perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Umayyah, baik dalam hal pengangkatan khalifah maupun persaingan internal istana. Yang kedua, konflik suku. Konflik antara kelompok Khos bagian Arab Utara dan Khalb bagian Arab Selatan yang terus meruncing sehingga mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Yang ketiga, ketidakpuasan kaum Mawali. Golongan Mawali atau golongan non-Arab yang merasa diskriminasi dan ketidakadilan sehingga menimbulkan rasa tidak puas dan pemberontakan. Yang keempat, munculnya kekuatan baru. Kehadiran dinasti baru yang dipimpin oleh keturunan Al-Abbas yang mendapat dukungan dari Bani Hashim, kaum Syiah, dan kaum Mawali, yang akhirnya berhasil menggulingkan kekuasaan Umayyah. Yang kelima, pertempuran Zab. Pertempuran Zab antara pasukan Umayyah dipimpin oleh Marwan dan pasukan Abbasiyah yang mengakibatkan kekalahan Umayyah dan runtuhnya kekuasaan mereka di Damaskus. Itulah beberapa penjelasan yang dapat saya jelaskan, dan saya akan kembali lagi dengan rekan saya untuk menjelaskan kesimpulan.
Jadi kesimpulan dari materi yang kami jelaskan tadi yaitu Daulah Umayyah di Damaskus meninggalkan warisan yang kaya dalam peradaban Islam. Mereka berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk perkembangan Islam, baik dalam aspek politik, budaya, maupun ilmu pengetahuan. Namun, berbagai faktor termasuk pemberontakan internal, lemahnya kepemimpinan, dan serangan dari Daulah Abbasiyah menyebabkan runtuhnya Daulah Umayyah dan munculnya Daulah Abbasiyah sebagai kekuatan baru dalam peradaban Islam. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau pelafalan dari penyampaian materi kami. Karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.